kita sudah sampai di kebun nanas. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana sih proses bayi-bayi nanas itu tumbuh. Guys. Yang masak itu kita olah di sini. Yang terlalu masak kan kita ada pengolahan juga yang di tangkit ini. Apa? Seperti dodol Dodol. nanas, ya dodol nanas, selai goreng nanas, selai coklat. Sekarang udah ada berinovasi. Kalau dulu itu cuma adanya dodol nanas sama selai goreng. Karena sekarang udah ada inovasi baru dicampur coklat. Kalau prospek bisnisnya gimana? Kalau nanas? Oke, kembali lagi di channel Bang Wawan. Channel Bang Wawan kali ini akan menceritakan tentang budidaya nanas. Seperti apa budidaya nanas di wilayah Tangkit dan bagaimana hitung-hitungan bisnisnya. Sombong amat. Bang Wawan bersama sahabat Bang Wawan yaitu Bang Heri akan mewawancarai petani yang ada di Tangkit sana. Seperti apa keseruannya? Yuk ikutin Bang Wawan berikut ini. Check it out. Saat ini kita memasuki desa Tangkit Baru atau dikenal dengan nama desa Emas Sejuta Nanas. Di sini lahan nanasnya satu desa ini 1182 hektar khusus untuk nanas. Tiap hari desa ini mengeluarkan 10.000 nanas keluar dari Tangkit untuk dijual. Karena kalau misalnya baju cuma selapis ya habis badannya penuh duri. Jadi kerjanya bajunya 3 lapis. Jadi Tangkit Baru ini sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai satu di antara 5 daerah produsen nanas terbesar di Indonesia. Saya berada di lautan nanas. Lautan nanas ini 20 hektar semuanya. Jadi kelebihannya kebun nanas ini dia nanamnya cuma sekali. Selebihnya dia akan tumbuh tunas sendiri. Jadi dia akan beregenerasi secara otomatis. Jadi tidak perlu lagi ditanam ulang. Sampai beberapa generasi barulah ditanam ulang lagi. Sangat-sangat mudah untuk memelihara nanas ini. Nanti kita tanya sama pemiliknya ya. Nampaknya kami menemukan harta karun, sebuah mustika. Bertuah ini. Jangan-jangan ini mustika nanas. Ternyata sudah netas. Mustika telur nanas. Telur apa? Mustika telur ular nanas. Saat ini kita bersama Pak Alan. Nah, ini petani nanas nih. Kita mau mencari tahu tentang nanas. Pak Alan, ini mulai dari bibit sampai dengan panen itu berapa lama ya? Yang model kayak gini 10 bulan. Jadi kalau Tapi ini dengan pupuknya juga kan, ini kita cabut, ambil lagi kan, tanam, bisa dapat 10 bulan. 10 bulan baru panen. Iya. Setelah itu dia tidak perlu ditanam lagi. Tidak perlu. Kayak ini lah modelnya, tebang kayak gini, tumbuh lagi anak dari samping kan. Nah kayak gitu lagi, kayak pisang model anunya. Oh berarti begitu ini panen Nah, ditebang. ini kaki kan berbuah dah. Kaki Berbuah. ada anaknya, dia tumbuh lagi kan, sudah dipanen, tumbuh lagi anaknya. Oh langsung. Iya, tidak payah lagi tanam ulang. Ambil 1 tahun lebih. Ini 1 tahun lebih kalau yang ini. Iya. Ini tunas yang di buahnya itu. Itu dari batang ya, yang ada model kayak ini dari buah. Nah kalau yang kayak gini Pak, kalau yang dari tunas ini kalau ditanam berapa lama? Kalau kayak gini kurang paham juga ya, soalnya tidak ada nanam yang model kayak ini. Oh gitu. Kalau jarak tanamnya berapa? Bagusnya 50 50 kali 50? pertamanya. Oh 50. Jarak 50 kayak gini be. 50 ini kayak gitu kan, sebaris. Baris 50 ya? Lama-lama dia melebar, anaknya tumbuh-tumbuh lagi kan. 1 hektar berapa ton kalau panen? Dia panen sekaligus atau enggak? Enggak. Oh enggak. Kayak gini tidak tentu, tergantung dari buahnya kan. Nanti 1000 sekali panen kan, 500. Sekali panen 1000 butir apa 1000 ini ya? Iya, Buah ya? Buah. Tergantung dari buahnya juga lah. Soalnya kayak gini kita tidak tahu batangnya berapa, kayak buahnya berapa kan.
Dia bagusnya memang di tanah gambut nih. Iya dia maksimumnya di tanah gambut. Kalau tanah kayak lihat tanah putih itu tidak bisa dia. Tumbuh cuman tidak seperti kayak tanah gambut. Yang bagus malah di Tanah gambut yang bagus. Kalau ada bekas lajur-lajur gini di tengah tanaman nanas itu artinya sudah dipanen. Nah, jadi ini kebetulan ada sisa yang tidak dipanen karena ukurannya kecil. Sedangkan yang dipanen itu biasanya yang dipilih yang ukurannya super. Oke. Diputar ya Pak ya? Ah, sudah Pak. Diputar 3 kali. Tek. Langsung copot guys. Satu lagi guys. Wah, ajar guys. Wah. Tenang. Let's go guys. Ini baru dipanen nih. Dari wanginya ini udah terasa manisnya ini. Tapi bukan semanis saya. Nah. Jadi kalau untuk panen ini gimana tip and triknya nih kalau panen nanas? Kalau panen nanas ya biasanya sih bajunya tuh 3 lapis Pak. 3 lapis? Iya. Oh. Karena kalau misalnya baju cuma selapis terus tipis ya habis badannya. Habis. Memang durinya tajam-tajam. Iya. Jadi kita harus pakai baju 3 lapis. Belum tangan. Dia yang selama ini yang dimanfaatkan cuma buahnya aja ya? Iya, buahnya aja. Selebihnya nggak ada. Katanya daunnya itu dulu ada manfaatnya juga nih. Daunnya itu bisa dibuat apa ya? Pernah saya dengar itu benang. Benang. Ya, bisa dibuat benang. Belum ada. Eksplor lebih jauh ya? Iya. Sayangnya. Buahnya aja kita olah. Kalau misalnya masak itu kita olah di sini. Yang terlalu masak kan kita ada pengolahan juga yang di tangkit ini. Apa? Seperti dodol Oh, nanas, dodol. ya dodol nanas, selai goreng nanas, selai coklat. Sekarang udah ada berinovasi. Kalau dulu itu cuma adanya dodol nanas sama selai goreng. Karena sekarang udah ada inovasi baru dicampur coklat. Kalau prospek bisnisnya gimana? Kalau nanas? Besar Pak, kalau Besar ya? nanas ini kendalanya di lahan. Dia bagusnya lahan gambut, terus juga harus luas. Karena nanas ini kan kita tanamnya sama sekali Pak. Sampai buah nanti panen paling dipupuk gitu. Memang panennya agak lama ya, 10 bulan ya? Dari penanaman Dari penanaman pertama. Pertama. Jadi kan selanjutnya enggak, panen terus ya? iya. Jadi nanam sekali bisa panen berkali-kali. Dan untuk perawatannya kalau misalnya pupuknya bagus, terus bersih juga kebunnya itu bisa. Kalau bantuan dari pemerintah sudah ada masalah ini? Paling dipupuk subsidi pupuk. Pupuk subsidi? Gampang dapat pupuk subsidi? Susah. Oh susah. Susah. Kalau persaingan bisnisnya? Terasa? Enggak? Gampang-gampang aja Pak. Gampang aja ya? Lu ada pasar yang nampung? Iya. Pembelian datang masuk. Pembeli yang datang langsung? Suka dukanya di itu kadang nanas tuh murah. Murah ya? Ya, kalau sekarang ini agak lumayan lah. Karena mau lebaran. Harganya agak tinggi dikit. Kadang sampai cuma 500 perak. 500 rupiah? Iya. Itu pas bulan apa biasanya 500 rupiah itu? Pas kalau banjir-banjir ini tidak tentu juga. Kadang bulan 12 biasanya. Bulan 12? Iya. Kalau gitu saya borong nanti tuh bulan 12 tuh 500 datang, ya? datang aja. Nah, Lagi 500 Pak. kadang secumpuknya kan 100 buah ada. Nah, Cuman dibayar 50.000. 50.000 100 buah itu ya? Iya. Wah. Kadang 30.000 kalau anu kan lagi Iya, iya, mepetnya. iya, iya. Selain di Jambi, pasarnya di mana? Yang Ada tadi yang- yang ku tengok naik truk itu kemana dibawa? Ke Jakarta. Ke Jakarta? Iya, yang mobil kayak gitu tuh Jakarta bawa. Bagus harganya di Jakarta? Lumayan lah. Dibeli berapa sih kalau ke Jakarta? Kalau Jakarta sini sekarang ada yang 2.000, 1.700. Dia kan Satu biji? Dia kan ngangkatnya banyak dia sekaligus. Dia tidak milih besar kecilnya. 1.700 sampai 2.000. Iya. Kalau di petani nggak tahu, kalau di para tengkulaknya kan apa. Tapi petani mau jual itu ya dengan harga segitu ya? Padahal kan kalau kita jual sekarang ini 4.000 nih. Iya. Kalau orang beli Jakarta 2.000 lah, nggak mau orang tuh. Mau petani. mau dia, soalnya gini Pak.
Kalau jual untuk eteng yang kayak gini semua, dia nanas tuh bisa harganya bisa turun. Kalau dijual sebagian untuk olahan industri ke Jakarta tuh, dia harga bisa terangkat yang jualan ini kan di pinggir jalan. Nah ini yang buahnya ini masih merah gini, sampai dengan panen itu 4,5 bulan panen. Jadi perjuangannya untuk jadi nanas yang masak itu lama. Jadi kalau kita punya nanas itu jangan disia-siakan ya. Kalau kita bandingkan antara ikan patin dengan kebun nanas dengan luasan yang sama, kira-kira prospeknya besar mana? Hasilnya deh, hasilnya. Nanas. Nanas. Nah, nanas itu kan nggak ada namanya nanas mati. Kalau ikan kan kemungkinan untuk ruginya tuh besar. Kalau misalnya nanas kan enggak, tergantung kita ngurusnya gimana, kita perawatannya gimana. Kalau misalnya perawatannya bagus, ya untungnya besar. Kalau misalnya perawatannya nggak bagus, ya rugi. Kalau nanas ada penyakitnya nggak? Kalau nanas penyakit selama ini nggak ada. Nggak ada ya. Kalau hamanya? Hamanya paling babi. Kalau itu pun kalau misalnya di pinggir jalan kayak gini nggak ada, Pak. Kalau misalnya kebunnya di ujung, benar-benar di ujung, itu kemungkinan ada. Jadi penyakit yang mematikan nggak ada ya? Kalau yang Berarti mematikan enak ada, kalau untuk buah ada itu. Kalau untuk buah apa tuh? Yang dia kayak memar di atas tuh kena sinar matahari itu kan, hujan, udah tuh panas, kaki dia memar dia. Itu kaki kayak kena api kan, gosong. Nah, kaki lama-lama dia lembek dia. Kalau pencuri? Aku semenjak sini tidak pernah kecurian nanas di sini. Oh, alhamdulillah. Cuman kalau orang nampalin orang mancing nak makan sikok 2 ya biasa lah kan. Nah ini gulma yang ada di kebun nanas ini seperti ini nih, rumput-rumput pakis kayak gini nih. Ini akan susah untuk menyianginya nih karena udah masuk, kalau tangan kita masuk ke dalam pun kena durinya. Jadi alternatif yang paling gampang itu adalah disemprot herbisida. Nah ini kan mati, kemudian masih ada yang hidup. Gulma yang paling sulit untuk dibasmi. Jadi ini bibit nanas. Harganya berapa nih Pak? Dari petani 500. Petani 500. Kalau orang luar beli? Kalau orang yang beli liar 1.500. 1.700. Iya. Kalau saya yang beli? Harga segitu ya 1.000. Oh, gitu ya. Dan kayak gini paling 10 bulan. Apalagi kalau dikasih pupuk cepat deh nih mekarnya. Uang nih guys, uang. Tinggal mau atau tidak kita nanam. Tanam, tinggalkan, datang-datang udah panen. Ini contoh penyakit nanas yang tadi disebutkan, terjadi pembusukan. Tapi jumlahnya tidak banyak ini. Jumlahnya tidak banyak. Hanya 1-2 kasus saja seperti itu. Walau nanas ini busuk tapi masih sangat bermanfaat loh. Biasanya orang-orang yang punya rumah walet memanfaatkan nanas busuk ini untuk diletakkan di dalam rumah walet yang baru. Oke guys, sekian penjelasan mengenai nanas. Kita kembali ke budaya ikan. Saksikan terus kegiatan Bang Wawan dan Bang Heri